Bersama istri saya sampaikan shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian di hari ini dengan tema jangan menambah dan jangan mengurangi. Kita belajar Alkitab dengan baik dan temanya jangan menambah dan jangan mengurangi. Ya, di dalam kitab Ulangan dari 5 kitab yang ditulis oleh Musa, maka kitab Ulangan pasal 4 ayat 1 dan 2, Musa memberi nasihat pada bangsa Israel agar memelihara hukum. Apa itu hukum? Hukum Allah, perintah Tuhan. Itu nasihat Musa melalui kitab yang dia tulis di kitab Ulangan buat bangsa Israel. Tetapi buat kita, Israel secara rohani ini yang oleh Bapa diangkat menjadi anak, ya, dan kita adalah jarang yang dicangkok pada pokok menggantikan bangsa Israel untuk sementara. Mereka dipotong supaya kita bisa nempel, sehingga pada waktunya ada saatnya kita bersama-sama dengan bangsa Israel, anak-anak Abraham, ya, dan kita anak Abraham melalui iman dijadikan satu. Mari kita menyongsong Tuhan dengan lebih mengerti firman Tuhan. Ulangan 4 ayat 1 sampai ayat 2. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Nah, kita harus memperhatikan firman Tuhan. Menurut Musa berbicara kepada bangsa Israel, ya, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan Tuhan kepada nenek moyang. Kita harus dengar supaya kita nanti sampai di kota Yerusalem surgawi dan kita menjadi mempelai wanita Tuhan dan ada di sana, bukan di tempat yang lain. Karena sesudah dunia ini cuma ada 2 tempat, mau bahagia terus atau mau siksaan kekal. Hari ini menentukan hari besok. Pada hari di mana kita dengar firman, makanya Ibrani 3 mengatakan jangan keraskan hati, jangan menolak. Lanjut. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu. Karena itu jangan tambah. Artinya yang tidak ada kita ada-adakan. Kita buat alasan supaya kita tidak mau melakukan firman Tuhan. Lanjut. Dan janganlah kamu menguranginya. Demikian juga. Apa yang Tuhan perintahkan jangan kita kurangi, supaya bisa menduduki negeri perjanjian Tuhan. Ya. Lanjut. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Perintah Tuhan Allah harus kita dengar. Ini perjanjian lama, tidak pernah dihapus oleh Tuhan. Ya, tidak ada satu kata dari hukum Musa yang diperintahkan oleh Tuhan itu dihapus. Kita baca sekarang Amsal 3 ayat 1. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku. Jangan lupa apa yang diajarkan oleh Tuhan. Ya. Dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Pelihara perintah Tuhan seperti yang diajarkan Musa. Jangan lupa. Terus dibaca. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera
akan ditambahkannya kepadamu. Sekian. Jadi pesan Musa, jangan tambah, jangan kurang. Saya pikir ini cuma perjanjian lama. Karena zaman yang lalu sudah lewat. Ya. Sekarang tidak. Siapa bilang? Perjanjian baru pun Tuhan menyinggung. Supaya jangan tambah, jangan kurangi. Bahkan di dalam kitab terakhir, Tuhan pesan-pesan. Jangan menambah, jangan mengurangi. Kitab Wahyu 22 ayat 18 dan 19. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Ya. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, jangan menambah. Ini ditutup kitab Wahyu, penegasan. Ada yang mengatakan semua yang di perjanjian lama sudah lewat. Ya. Itu bukan untuk kita lagi. Tapi saya mengatakan perintah Tuhan melalui Musa, bangsa Israel tidak boleh menambah, tidak boleh mengurang. Dan itu ditekankan di kitab Wahyu. Lanjut dibaca. Maka Allah akan menambahkan kepadanya Ya. malapetaka. Kalau kita tambah, maka Allah menambahkan malapetaka. Yang tertulis di dalam kitab ini. Ya. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus. Siapa yang jadi contoh yang mengurangi dan menambah sehingga dia tidak bisa menikmati pohon kehidupan, buah kehidupan? Hawa. Tapi sebelum kita baca itu, mari kita baca dulu ya Amsal pasal 30 ayat 5 dan 6. Di situ pun disinggung. Semua firman Allah adalah murni. Semua firman Allah murni. Ya, silakan. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Ia menjadi perisai bagi orang yang berlindung. Nah, terus. Jangan menambahi firman-Nya. Nah, itu dikatakan di Amsal. Jangan nambah, jangan kurang. Supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Kita tidak ditegur dan dianggap berdusta. Jadi hati-hati saudara, jangan tiru Hawa. Kenapa Hawa bisa tertipu? Karena dia mengurangi dan menambah. Sehingga haknya untuk makan buah kehidupan itu tidak jadi. Ini peringatan yang baik untuk kita. Jangan dengar orang mengatakan itu sudah lewat. Itu hukum Musa sudah lewat. Sudah lalu. Perjanjian lama. Imamatan kita bukan lagi itu. Jadi itu sudah dihapus. Hati-hati mendengar. Baca baik-baik, belajar. Saudara dan saya harus punya pelajaran sendiri. Jangan dengar kata orang. Apalagi di akhir zaman. Yang saudara tidak ngerti, tanya gembala. Gembala tidak mungkin menyesatkan domba-domba. Tapi kalau orang tidak jelas lalu memberikan keterangan-keterangan, ya, mengurangi dan menambah, inilah hati-hati. Makanya kita belajar Alkitab. Walaupun kita tidak bertujuan menjadi pendeta semua, menjadi teolog-teolog. Dan kita belajar dengar bahwa setiap firman yang dinubuatkan Tuhan pasti digenapi. Haknya dari pohon kehidupan diambil kalau menambah dan mengurang. Saya pesan saudara hati-hati mendengar melalui YouTube, melalui apa saja. Ya, tanya jawab, penjelasan yang sebenarnya tidak benar. Ya. Tanya gembala saudara, saudara pasti aman. Sebab gembala itu tugasnya menjaga domba-domba agar tidak tersesat
Kalau gembala diminta untuk menyampaikan sesuatu dan dia tidak mau menyampaikan, gembala itu dimintai pertanggungjawab oleh Tuhan. Jadi tugas seorang gembala itu berat, bukan pekerjaan mencari nafkah sekali lagi, tapi tanggung jawab satu jiwa. Kenapa kamu tidak ngomong sama orang itu? Kenapa kamu tidak sampaikan yang benar? Tuntutannya berat. Ya, tanggung jawab atas jiwa. Kejadian 3 ayat yang kedua. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, Ya. buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Boleh kita makan. Ya, boleh kami makan. Kalau orang Manado bilang, boleh torang makan. Suami istri. Terus, Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, Ya. nanti kamu mati. nah, di sini kita lihat Hawa menambah, Hawa juga mengurang. Dalam Kejadian 3 itu, tolong baca lagi apa yang dia kurangi. Nanti kita baca. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Boleh kami makan. Terus, Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, Ya, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. apa yang dikurangi oleh Hawa? Kata apa? Bebas. Bebas. Ya, mengurangi. Terus apa yang ditambah? Baca ayat 17 Kejadian 2. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ada kata raba di situ? Tidak. Kata nanti juga diganti dengan apa? Kata pasti diganti dengan apa? Nanti. Ya. Jadi jangan ambil pengertian Alkitab menurut pengertian sendiri. Ingat baik-baik yang akhir zaman. Yesus berpesan, akan banyak nabi palsu, akan banyak penyesat, ada banyak guru palsu, dan itu semua menyesatkan. Hati-hati, apalagi di akhir zaman. Media elektronik banyak di situ. Nggak ketahuan, nggak kenal betul ini sang orang tanda petik pendeta ngomong. Dan banyak orang percaya karena sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan dia punya mau. Oh, itu sudah ada berlaku. Imamat kita bukan lagi itu. Ya, itu hati-hati. Tanya kepada gembala saudara, kapan bolanya ditutup itu buah pohon kehidupan tidak bisa dinikmati? Ini menambah, mengurangi. Hak dari pohon kehidupan itu diambil, kata Wahyu 22. Lebih berhati-hati. Ini mendorong kita, gereja Tuhan, untuk belajar Alkitab, membaca dengan terang dan mengerti dengan baik. Minta Roh Kudus memberikan pengertian. Ini zaman Roh Kudus. Ya. Kapan ditutup? Ketika mereka menambah, mengurangi, dan akhirnya jatuh dalam dosa. Ya. Kejadian 3 ayat 24. Baca. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden, Nah, di sebelah timur Taman Eden, ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala Ya. dan menyambar-nyambar Ya. untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. ya, apa akhirnya tidak boleh ke pohon kehidupan, tutup. Adam dan Hawa tidak bisa makan, ditutup.
buat kita, kapan dibuka jalan menuju buah pohon kehidupan? Kapan dibuka? Kapan dibuka kembali? Supaya nanti kita bisa menikmati buah pohon kehidupan. Tadi kita menyanyi lagu itu, firman yang dinubuatkan pasti digenapi Tuhan. Ya, bahwa ketika Tuhan Yesus turun dari sorga untuk menolong kita, sekujur tubuhnya itu sudah disambar oleh pedang. Itu jalan keruk-keruk dengan pedang. Dia membuat dirinya sendiri disambar, sehingga jalan ke situ boleh diambil oleh kita kembali untuk menikmati buah pohon kehidupan. Hanya satu jalan, Yesus Kristus. Tidak ada banyak jalan ke pohon kehidupan, hanya satu jalan, Yesus. Ingat, saya ulangi, Yesus, Allah yang telah turun sendiri menjadi manusia, membuka jalan melalui tabir, yaitu dirinya. Ini jalan yang baru, kita baru menikmati hari korban Kristus Jumat Agung. Kita baru menikmati Paskah, hari kebangkitan. Tapi di mana orang Kristen itu sampai hari ini berpuluh tahun sudah jadi anak Tuhan? Apa Anda mengerti firman Allah? Saya sangat khawatir di akhir zaman banyak orang Kristen tertipu. Terlalu banyaknya itu media-media. Hati-hati memilih pembicara-pembicara. Ya, hati-hati. Apalagi kalau itu cocok dengan kita punya keinginan. Nah, ini beda dengan gembala saya ngomong. Gembala saudara bersama saudara puluhan tahun, dari muda sampai tua. Masa menyesakkan kamu? Coba pikir baik-baik. Jadi waktu Tuhan Yesus salib, itu pedang dari keruk-keruk menyambar sekujur tubuhnya, supaya dia buka jalan baru menuju buah pohon kehidupan. Kita bisa makan. Tapi jangan sampai tidak sampai ke situ. Karena kita justru tidak mau belajar Alkitab, tidak baca, ya, sehingga kita mengurangi. Lalu kita menambah. Oh, ini memang tidak cocok sudah. Kata itu, pendeta itu, kata itu orang kata itu betul. Pendeta saya salah. Gembala saya yang salah. Gembala saya itu menambah, mengurangi. Saudara, setiap pesan Tuhan, firman Tuhan yang kita sampaikan, itu dipertanggungjawabkan. Dengan gemetar, dengan doa, dengan sujud, sampai kepala di lantai. Ya. Ketika mau menyampaikan itu, tidak gampang saudara. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai ayat 29, 10 ayat ini kita baca baik-baik. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Ini jadi tabir tirai. Waktu Yesus mati di kayu salib, tirai di bait Allah menjadi terbelah menjadi dua bagian. Ada bisa jalan tembus masuk ke ruang Maha Suci. Apa itu ruang Maha Suci? Kita harus sekarang ada di ruang kudus, bukan halaman. Bolak-balik cuma di halaman. Percaya, bertobat, baptisan, itu yang dipersoalkan. Apa saudara menikmati baptisan Roh Kudus? Apa saudara hidup penuh Roh Kudus? Orang yang hidup penuh Roh Kudus akan hidup penuh firman. Dan akan menjadi terang, kesaksian, dan akan hidup dalam penyembahan di akhir zaman. Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar, menyembah Bapa dalam roh dan di dalam kebenaran. Bukan sembarang memuji-muji di gereja, senang di gereja memuji-muji, menyembah, tapi tidak mentaati firman, tidak suka. Apalagi firman itu menyinggung dosa. Ya kan?
Lanjut dibaca dulu. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Ya. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Nah, ini kalau ibadah kita tulus, pelayanan yang kita lakukan tulus, ada rasa takut sama Tuhan. Itu modalnya, saya selalu tekankan. Saya ada sampai hari ini menjaga kekudusan, menjaga hidup benar, bukan sudah sempurna, belum. Tidak lebih daripada orang lain. Modal saya takut akan Tuhan. Terus, dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, ya, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. hati nurani ini jaga, supaya hati nurani masih bersuara yang baik. Jangan hati nurani ini tertuduh. Jangan hati nurani kita bicara A, kelakuan kita B. Terus, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. pengharapan kita apa? Sampai akhir. Kita sampai di tujuan. Ruang Maha Suci. Pengharapan kita sekarang di tengah-tengah hidup kita. Di dalam pengajaran Tabernakel itu tempatnya di ruang suci. Dan pengharapan kita kepada Kristus, bukan pengharapan di dunia. Kalau kita cuma mengharap Kristus di dunia ini, keperluan duniawi kita, kita dikatakan orang paling malang, celaka. Bukan saya yang ngomong, Alkitab yang ngomong. Tapi pengharapan kita harus sampai di ruang Maha Suci. Tadi, kita boleh berada bersama Tuhan nanti. Dalam kekekalan, dalam keabadian, dalam kehidupan bahagia di langit dan di bumi yang baru. Itu toh tujuan kita. Tujuan mau apa? Jangan salah. Jangan cuma mengharapkan Tuhan di dunia ini. Pokok semua sudah beres. Cuma harap itu hari-hari. Cuma di dunia. Oh, kita harap Tuhan, Jo. Kita harap Tuhan. Tuhan tolong kita. Cuma dunia, urusan duniawi. Celaka. Tapi pengharapan kita itu seperti jangkar yang dilabuhkan sampai di ruang Maha Suci. Ya. Tolong dibaca 1 Korintus 15 ayat 19. Celaka kita kalau hanya di dunia ini yang kita harapkan Tuhan itu cuma untuk perkara dunia. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus. Kalau dalam dunia ini kita cuma itu dunia, kepentingan dunia kita. Lanjut. Maka kita adalah orang-orang yang paling malang Paling dari segala celaka manusia. Dari segala manusia. Ya, lebih kafir dari orang kafir. Lebih celaka dari orang yang tidak mengenal Allah. Karena orang yang tidak mengenal Allah tidak tahu. Lah kita sudah tahu, tapi kita masih tetap mengharapkan Tuhan hanya perkara dunia. Terus, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ini kita harus percaya. Pengharapan Yesus mati, tirai di bait Allah robek. Ini jalan baru menuju ke ruang Maha Suci. Itu yang kita harap menjelang hari Tuhan, supaya kita ada di sana. Ku mau di sana. Ya, jaga langkah-langkahmu. Kembali Ibrani 10, baca. Ya. 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih. Saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih. Dan dalam pekerjaan baik. Dalam pekerjaan baik.
Terus, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, ya, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, ya, tetapi marilah kita saling menasihati, ya, saling menasihati, saling apa? dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibadah kita tidak boleh kendor, kasih kita tidak boleh kendor, makin giat. Ya, tapi sebaliknya, memang zaman akhir akan ada banyak orang kasihnya bertambah dingin, habis. Ya, kita mesti jaga api Kristus itu menyala, api kasihnya Tuhan. Ya, jangan dingin. Lanjut dibaca. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, Ya, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, ya, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. ya. Kenapa orang bisa jatuh kembali ke dalam dosa? Ini suka mengurangi. Ada peringatan keras yang tidak suka dengar. Ada perintah Tuhan yang dia tidak mau. Mengurangi. Kalau saudara mengurangi firman, itu Hawa. Akhirnya apa? Dia makan itu buah. Ya atau tidak? Ya atau ya? Ya. Mengurangi perintah Tuhan, berarti kita melakukan dosa. Terus. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, Ya. akan penghakiman, Ya. dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Api dahsyat pada orang durhaka. Banyak. Matius 24 mengatakan ada banyak orang Kristen murtad. Ya, banyak, bukan sedikit. Ya, lanjut. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, Ya, ia dihukum mati tanpa belas kasihan ya. atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Ini hukum Musa loh. Apa dikatakan? Jangan tolak. Lah itu perjanjian lama. Itu sudah laku. Tapi dalam Ibrani masih disebut loh. Jangan menolak hukum Musa. Itu dulu, Tuhan kasih ingat, dulu tuh dihukum mati. Apalagi sekarang kita, hukum perjanjian baru. Kalau hukum Musa mengatakan, jangan membunuh. Tapi perjanjian baru mengatakan apa? Jangan membenci. Membenci tidak bisa mengampuni, sudah sama dengan membunuh. Jadi dipertegas, bukan dikurangi. Tidak boleh kita seenaknya bilang, itu sudah tidak berlaku. Itu hukum yang lalu, hukumnya Musa, hukumnya apa? Hukumnya suku Lewi. Nah, ngomong gampang. Coba ya, apa imamat kita bisa kita imamat terajani ini, imam-imam raja-raja, kata Wahyu 1, kita imam-imam raja-raja yang sudah dibayar mahal dengan darah. Apa kita bisa jadi imam-imam yang benar, raja-raja yang nanti akan memerintah bersama Kristus? Enak sekali saya dengar ini. Ngomong ini, enaknya ngomong. Ya, apalagi masih muda, ngomongnya kayak jago sekali. Lanjut dibaca. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya. Perhatikan. Dan yang menghina roh kasih karunia. Jangan menghina kasih karunia. Ya. Jangan menghina. Kita baca sekarang ayat yang ke-35. Sebab itu, janganlah kita melepaskan kepercayaanmu. Nah, ini yang saya ingin sampaikan. Ibrani mengatakan, jangan melepaskan kepercayaan. Jangan mundur. Jangan mengundurkan diri. Lanjut.
Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, Ya. karena besar upah yang menantinya. Upahnya apa? Nanti makan itu buah pohon kehidupan. Dan masuk dalam kehidupan kekal, berbahagia bersama Tuhan. Apalagi yang kita cari, yang kita kejar di dunia ini. Sambil bekerja, sambil menafkahi hidup. Tidak bisa kita bilang, oh cuma hidup ini. Saudara tidak tahu besok masih hidup. Saya juga tidak tahu. Nah bagaimana saudara? Kondisi keadaanmu sekarang. Lanjut dibaca. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Ini yang perlu. Tekun. Tekun. Tekun itu artinya terus menerus beriman, terus menerus melakukan kehendak Tuhan, terus menerus belajar apa maunya Tuhan. Supaya kita bukan penambah, pengurang setiap kata. Ya, yang Tuhan sudah tetap. Dalam Ibrani hukum Musa disebut. Tuhan tolong kita ya. Ya, lanjut. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, Ya. kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ya. Ayat 37. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, Dia akan datang kembali. dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Berarti kalau dia datang, posisi kita gimana? Ini yang lebih penting. Kalau Tuhan Yesus datang, posisi saya bagaimana di hadapan Tuhan? Itu ditentukan hari ini. Ditentukan ketika saudara dan saya mendengar firman, membaca, apa kita mengurangi, menambah. Oh ini kurang, ini berat, ini kurangnya aja. Yang diharuskan Tuhan itu, lalu kita tambah. Tambah supaya apa? Jadi batal hukumnya. Yalah, betul ya? Lanjut dibaca. Tetapi orangku yang benar Orangku yang benar akan hidup oleh iman. itu. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ya, kalau mengundurkan diri tidak berkenan. Saudara bisa mengundurkan diri dari pelayanan. Saudara bisa mengundurkan diri dari satu gereja. Pindah ke sana. Di sana mungkin lebih bagus. Urapan lebih kuat. Api baranya lebih hebat nyalanya. Tapi jangan pernah mengundurkan diri dari Kristus. Jangan pernah tinggalkan Yesus dan jangan pernah tinggalkan jalan kebenaran. Lebih baik kita belajar untuk lebih mengerti apa maunya Tuhan. Ya. Terus selesai. Mari kita lanjutkan. Jadi sekali lagi hati-hati mendengar santapan rohani di mana-mana sekarang ada. Ada pula tanya jawab. Wah, hebat. Ya. Nah, dan sebagainya. Hati-hati. Pemberita-pemberita dari dunia. Kebenaran ini yang disampaikan. Meyakinkan ini. Sehingga banyak orang, yes, betul. Kenapa dia enggan melakukan dagingnya ini loh. Kenapa orang mengurangi ini daging? Tidak mau. Mengapa Hawa sampai makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat? Kenapa? Keinginan daging. Coba kalau saudara dengar yang enak-enak, kan keinginan daging kita dikasih makan. Betul ya, memperingan. Berat itu loh untuk lakukan firman. Tidak mudah, hanya oleh karena kemurahan Tuhan, Roh Kudus menolong kita untuk taat kepada firman, untuk taat meninggalkan dosa, untuk taat dengan dengaran pada Tuhan. Itu hanya karya Roh Kudus.
Kalau tidak, semua firman itu berat. Berat atau tidak? Berat. Nah, kenapa sampai dia bisa meraih itu buah? Karena dia punya kehidupan, sudah banyak inginnya. Ya. Kalau kita pas ada keinginan sesuatu, tapi ada larangan, lalu ada orang bilang ini, firman, cocok, ini cocok. Nah, kita lakukan. Makanya hati-hati. Kita sudah kasih ingat, banyak penyesat, banyak orang mau disesatkan. Nggak percaya, baca perkataan Yesus sendiri dalam Matius 24. Ya. Ketika kita diajari yang benar, kita tidak mau. Daging kita sakit, karena banyak keinginan dalam hidup kita. Matius 24. Ya. Ayat 11. Matius 24 ayat 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Ya. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ayat 4. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah, waspada, supaya jangan ada orang yang menyesatkan nah kamu. ini kan gampang sekali sekarang di media yang sangat terbuka. Bisa lewat Instagram, bisa lewat YouTube, bisa lewat apa saja yang saudara bisa lihat. Di situ penyesat bisa kesempatan bicara. Cocok ini. Cocok dengan daging saya. Tidak berat. Tidak berat. Jadi saya tidak mau lakukan. Cocok itu dia ngomong itu. Pendeta titik-titik. Coba. Lanjut dibaca. Apa kata Tuhan? Sebab banyak orang akan datang. Banyak orang akan datang. Dengan memakai namaku dan berkata, ya, Akulah Mesias. Ya. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Menyesatkan banyak orang. Kita perlu tergembala dengan baik. Tergembala dengan firman yang baik. Dan kita percaya gembala kita. Kita lihat kehidupannya yang tidak sempurna, tapi benar. Dapat dipertanggungjawabkan. Punya buah nikah yang baik. Punya kehidupan nikah yang baik, walaupun belum sempurna. Apa saudara yang saudara cari? Yang banyak keinginan di sini. Nomor satu itu kenapa dia akhirnya makan itu buah? Karena inginnya itu. Sudah lama ingin. Nah, kalau keinginan sudah dibuahi melahirkan dosa. Ya. Yakobus 1 ayat 12 sampai 15. Saya bicara perjanjian baru sekarang. Nanti dia perjanjian lama. Sebut tidak kata ini. Jadi Alkitab ini perjanjian lama 39 kitab, perjanjian baru 27 kitab, utuh. Tidak ada yang dibatal. Tidak ada yang dicabut. Malah dipertegas oleh Tuhan. Silakan dibaca. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ya. Sebab apabila ia sudah tahan uji, Ya. ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ya. Terus? Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Ya. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, Ya. dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ada orang berkata, kenapa Tuhan taruh pohon kehidupan dan pohon pengetahuan baik dan jahat ditaruh di tengah? Berarti Tuhan mencobai. Tuhan tidak mencobai. Iblis itu pencoba. Tapi Tuhan mau supaya manusia itu belajar dengar-dengaran, belajar taat.
Belajar memilih yang terbaik yang dipilihkan Tuhan. Dia bukan pencoba. Bisa saja saudara diuji oleh Tuhan, taat atau tidak, setia atau tidak. Tapi dia tidak mencobai manusia. Yang menjadi pencoba siapa? Setan, iblis. Loh, itu ular. Ya, dia masuk di ular, mencobai Hawa. Jatuh. Tuhan tidak pernah melakukan itu. Ya, lanjut dibaca. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Keinginan yang ada di Hawa itu meraih. Karena itu saudara, jaga, jangan ingin. Jangan ingin uang, jangan ingin kaya, jangan ingin istri sesamamu, suami sesamamu, jangan ingin, akhirnya buahnya matang, dosa. Ditolong dibaca terus. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ya, ia melahirkan dosa. Nah, karena sudah dibuahi, lahirlah dosa. Diusir dari Taman Eden. Ya. Sampai nanti Yesus mati di kayu salib, kata Ibrani 10 tadi. Dia buka jalan baru menuju pohon kehidupan. Hargai korban Yesus. Bukan hanya seremoni, rame-rame Paskah. Tidak. Hidup kita ini. Ya. Lanjut dibaca. Dan apabila dosa itu sudah matang, ya, ia melahirkan maut. Lahirlah dosa, lahirlah maut kalau sudah matang keinginannya itu. Ya. Sekian. Baca Perjanjian Lama, Keluaran 20 ayat 17. Sama tidak dengan Perjanjian Baru Yakobus tadi? Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan ingin. Ya toh? Itu kan larangan 10 hukum. Sudah lewat kok 10 hukum. Batal. Tidak laku lagi itu. Siapa bilang? Dipertegas Tuhan. Dalam Injil Matius pasal 5 dipertegas. Barang siapa memandang seorang perempuan lalu ingin dia, sudah berbuat dosa. Coba dipertegas. Bukan batal semua. Sekarang kita, saya dengerin ngomong ini orang muda jagonya ini. Ya. Baca terus. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Itu dari hukum Musa. 10 hukum. Tidak laku lagi ya? Siapa bilang? Tolong dibaca Matius 5. Matius 5. Ayat 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan, sudah memandang saja sudah berbuat zina, serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jadi bukan dibatalkan, dipertegas. Nggak ada hukum yang dibatalkan Tuhan. Ini kita suasana Perjanjian Baru, jadi itu tidak laku lagi. Waduh, orang dengar nyaman ini untuk daging. Makanya dikurangi, firman-Nya dikurangi, bobotnya perintah Tuhan dikurangi. Lantas ditambah yang tidak perlu. Yang tidak perlu ini ngomongin keluar sehingga orang yakin betul-betul padahal itu perkataannya dia, pendapatnya dia sendiri. Akhirnya orang diseret ke dalam dosa. Akhirnya tersesat. Oh, dengarnya benar, tidak tahan telinganya, gatal telinganya. Sehingga apa? Mengumpulkan guru-guru yang bikin enak telinga, padahal guru palsu. Tolong dibaca itu. 2 Timotius 4
ayat 3. Karena akan datang waktunya, Nah, akan datang waktu orang tidak lagi menerima ajaran sehat, tidak mau lagi terima ajaran yang apa? Yang sehat, bikin sehat kita. Tapi mengurangi, menambah itu yang nomor satu bagus. Di akhir zaman banyak loh. Terus tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Sekarang tidak usah dikumpulkan guru-guru. Dengar-dengar saja, dengar-dengar saja. Ya, di media elektronik saudara. Di situ banyak. Terus Untuk memuaskan keinginan telinganya. ada keinginan telinga asal enak didengar. Oh, cocok dengan keinginan saya. Oh, bolehlah kalau cuma cerai ini tak puas ini istrinya. Saya ingin sebenarnya istri yang lain. Jadi ini ribut cerai saja. Baru kawin lagi. Alkitab membolehkan cerai? Tidak. Aku benci perceraian, kata Tuhan. Benci perceraian. Jangan melakukan apa yang dibenci oleh Tuhan. Tuhan benci perceraian. Lalu ada orang melakukan apa yang Tuhan benci, lalu tidak merasa salah, lalu menikah lagi. Lalu jadi pelayan Tuhan lagi. Apakah bukan menyesatkan? Jangan meniadakan hukum, kata, perintah Tuhan, lalu tambahi. Yang tidak boleh ditambahi. Boleh kok, nah itu ditambah. Tuhan kan, aku benci perceraian, kata Maliaki. Oh, itu kan Maliaki. Perjanjian lama sudah lewat, perjanjian baru loh. Jadi mengurangi untuk inginnya itu, kepentingan dagingnya. Lalu bolehlah kawin, ditambah lagi sekarang, boleh. Coba, seorang teman saya, sahabat saya, sudah umur 74 hari ini. Saya lebih tua. Tapi dia menduda dari muda. Sampai hari ini tidak menikah. Dia seorang gembala. Dia seorang hamba Tuhan. Coba, istrinya meninggal masih muda. Dia kan masih muda, masih fresh, boleh menikah. Tapi dia tidak melakukan. Dia berjanji pada istrinya sebelum meninggal, aku tidak akan menikah. Dan dia pegang perjanjiannya dengan istrinya sudah saat mau meninggal sampai sekarang puluhan tahun sampai hari ini. Ini yang Tuhan cari. Boleh menikah kalau istri sudah meninggal, boleh. Asal sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi tidak boleh sembarangan. Habis cerai, kurang senang, cerai, menikah lagi. Lalu melayani. Apa yang benar? Apa yang bisa disampaikan? Contoh apa yang bisa kita berikan? Tapi banyak orang suka, wah ya ini bagus ini. Jadi dia ikut. Itu kan menambah. Betul ya? Menambah toh. Yang Tuhan tidak firmankan. Yang Tuhan firmankan itu dalam Maliaki 2, aku benci perceraian. Lo baca dulu ya supaya enak. Gitu. Nah. Makanya kalau mau menikah, mikir-mikir baik-baik dulu. Ini istri saya cocok buat saya atau tidak? Ya, kalau nggak cocok, jauh-jauh hari lepas. Ya, jangan sudah menikah, tidak boleh. Nah, Maliaki pasal yang kedua. Itu ada tema di mana di ayat 10 atas Tuhan memarahi apa? Tuhan memarahi Israel
karena kawin campur dan perceraian. Kawin campur bercerai. Ya. Di atas pasal 2 temanya apa? Murka Tuhan terhadap para imam. Murka Tuhan. Para siapa? Imam. Pandita-pandita. Ini murka Tuhan, para imam. Apa ini Maliaki tidak berlalu laku? Oh, kita Maliaki itu enggak laku lagi lah. Potong aja itu. Jadi sekarang buka 66 kitab, cuma 65. Kira-kira saudara yang cocok, aduh saya memang mau menikah, ini kesempatan, ya carilah. Tapi dengar ini jangan. Ya, coba dibaca Maliaki pasal yang kedua. Ayat yang ke-13. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Ya. Kamu menutupi mesbah Tuhan dengan air mata. Ya. Dengan tangisan dan rintihan. Ya. Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan. Ya. Dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Oleh karena apa? Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Ya. Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu. Istri masa muda. Tuhan tidak katakan potong itu kata masa, kurangi. Kalau dikurangi kata masanya cocok dengan keinginannya. Jadinya banjir mana kalau dipotong itu? Masa muda. Ya tahu? Tidak setia. Itu teman sekutu, istri seperjanjianmu. Terus? Yang kepadanya engkau telah tidak setia. Ya. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjian. Istri seperjanjian. Waktu pemberkatan ada berjanji tidak? Janji. Lalu dibatalkan. Itu apa? Mengurangi firman Tuhan. Karena ini Maliaki. Satu kata di Maliaki tidak ada yang di cancel Tuhan, dibatal. Tidak. Terus? Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Ya. Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Ya. Keturunan ilahi. Terus? Jadi jagalah dirimu. Jaga dirimu. Dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Istri masa muda jangan tidak setia. Terus? Sebab aku membenci perceraian. Oh, kau benci perceraian. Kok ada pelayan Tuhan bercerai? Lalu merasa tidak apa-apa. Kita Maliaki kan sudah lewat. Jadi mengurangi apa? Menambah. Menambah apa? Tidak boleh bercerai jadi boleh bercerai. Boleh kawin lagi. Nah, lanjut dibaca kembali kepada Matius pasal 5 ayat 8 sekali lagi. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, perhatikan, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Keluaran mengatakan jangan berzina. Ini memandang saja. Sudah berzina. Jadi Tuhan itu mempertegas perintahnya. Karena dari mana asalnya dosa? Dari mana asalnya si Hawa ini suka mau ambil itu buah pengetahuan baik dan jahat? Dari memandang toh. Dari melihat, waduh, manis ini buah pengetahuan baik dan jahat. Dia pandang, dia ingin. Dari pandang timbul ingin, lalu diambil. Hak dari pohon kehidupan dicabut. Ini mesti hati-hati saudara.
Ini zaman akhir. Ya, jangan tidak mendengar dengan baik. Firman Allah harus kita pakai melawan setan. Tapi bagaimana kalau saudara tidak ngerti, tidak mau tahu, lantas dikurangi ditambah. Sedangkan Tuhan berkata kepada iblis waktu dicobai 3 kali setelah Tuhan Yesus puasa, apa dia katakan? Ya, apa dia katakan sana? Ada tertulis. Ada tertulis manusia tidak hanya hidup dari roti saja, melainkan setiap kata yang keluar dari mulut Allah. Dia kutip apa? Perjanjian lama di kitab Ulangan. Tuhan tidak meniadakan perjanjian lama, tidak meniadakan Ulangan itu, bahwa manusia tidak hanya hidup dari roti saja. Dia ulangi kepada setan di perjanjian baru dalam Matius. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Nah, itu ditulis juga. Ada tertulis kata Tuhan Yesus. Jadi Tuhan itu mempertegas. Jadi nggak ada yang itu sudah lewat, sudah hapus, gagah sekali ini jawabannya. Hati-hati ya, suka nonton itu, yang begitu-begitu. Hati-hati ya, suka nonton, suka dengar-dengar yang begitu. Hati-hati ya, nah, gitu ya. Jadi mendengar saya mau akhiri. Mendengar harus dengan pengertian. Guru-guru kalau ngajar, mengerti kamu Alfa? Betul ya? Guru mau tanya. Ya dah? Alfa jawab apa? Mengerti. Mengerti betul atau tidak? Ah, ini pertanyaannya. Karena ada banyak orang mengerti. Amin, amin. Tapi tidak betul mengerti. Karena tidak belajar. Akhirnya dia tambah firman Tuhan, dia kurangi firman Tuhan. Sampai dia selesai, aku tidak ketemu Tuhan. Di mana Tuhan? Salah. Sudah salah jalan. Tuhan bilang ada tempatmu di sini. Coba, sudah tersesat. Tuhan taruh seorang gembala. Kalau salah, kasih tahu dia. Ya, kasih tahu kalau salah. Gembala bilang, aduh, ini orang hebat ini. Terkemuka, punya pangkat, udah pembesar. Kalau saya singgung dia, ditinggalkan saya gimana? Gembala itu menambah, mengurang. Disuruh perintahkan, sampaikan, dia kurangi, tidak mau. Lah apa bedanya saudara? Jangan tambah, jangan kurang, saya tidak mau itu. Harus mendengar dengan pengertian. Makanya di gereja ada 4 macam tanah. Tanah menunjuk pada hati. Hati di pinggir jalan, ditabur, dengar tapi tidak ngerti. Jadi harus mengerti. Ya. Coba baca Matius 13 dengan cepat. Ayat 14. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi. Apa? Perjanjian lama, Yesaya. Dipakai atau tidak sama Tuhan? Dipakai. Kan Tuhan mengutip Yesaya. Terus kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Ya. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Nah, ini Tuhan bilang mendengar tapi tidak mendengar, tidak mengerti. Ayat yang keempat. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Ya. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ya. Makanya Lukas 8 ayat 18 ini baca ini ayat-ayat penting buat kita. Saudara bahagia malam ini saudara dengar. Yang bisa dengar ini bahagia sebetulnya. Amen. Tuhan sudah ingatkan. Kalau mau makan buah pohon kehidupan,
Jangan jadi Hawa. Yang menambah, mengurangi. Hati-hati penyesat di akhir zaman. Terus? Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Caranya mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang dianggap ada padanya. Diambil juga pohon kehidupanmu. Jadi perhatikan cara mendengar, konsentrasi dengan baik. Mohon Roh Kudus tolong saya agar Roh Kudus dapat firman Tuhan. Datang tidak sia-sia, pulang juga tidak sia-sia. Tidak dalam susah-susah, ongkos becak, ongkos apa. Tidak ada apa-apa. Ya. Jadi cepat mendengar, lambat bicara, lambat berkomen. Nah, harus benih itu ditabur di tanah yang baik. Yakobus 1 mengingatkan, cepat mendengar, artinya peka menangkap isi hati Tuhan, lambat memberi komen. Ya, lambat marah. Mengapa banyak orang berusaha mengurangi kata firman supaya dosanya tertutup? Seperti tadi saya katakan, aku benci perceraian. Tidak boleh meninggalkan istri masa muda, artinya tidak boleh bercerai. Tapi ditutup. Ya, kenapa ditutup? Itu firman, supaya tertutup dosanya. Itu dipotong aja itu ayat. Jadi dosanya boleh dilakukan. Kenapa orang tidak mau dengar? Kenapa orang menambah, mengurangi? Kenapa mengurangi? Agar menutupi dosa. Sedangkan Alkitab mengatakan kita, saya dan saudara, sementara dengar firman, sementara baca Alkitab, dosa kita dinyatakan. Supaya kita mengaku, kita menangis dosa kita, ketidaktaatan kita, lalu kita buat yang benar. Kita selamat. Ya, dengar baik-baik. Ya, telinga pasang baik-baik. Orang yang suka mengurangi tidak suka dengar firman yang menyinggung kesalahannya, menyinggung dosanya. Itu 100%. Kalau saya orang berbuat dosa ini, saya tidak suka dengar itu orang yang menyinggung dosa saya. Betul atau tidak? Betul. Harus hidup suci. Harus hidup benar. Jangan cuma kata telinga. Coba orang yang suka, orang yang serakah, itu paling senang. Dengar apa? Dengar yang dikurangi itu. Apa? Kalau orang serakah, Tuhan cuma minta 1, ambillah 9 bagian. Mereka serakah, dia kurang itu. Ini masa lalu sudah, bukan masa kini. Orang yang ingin melampiaskan keinginan daging, boleh kok. Dapat istri lagi 1, boleh kok. Sampai 4 istri, boleh. Siapa bilang? Alkitab tadi mengatakan istri seperjanjian. Dari awal kita dinikahkan. Semoga Tuhan Yesus tolong kita semua. Kalau orang kikir, paling senang dengar apa? Dia pasti kurang itu. Betul ya? Kalau istri suka perintah suami, ini istri suka perintah suaminya. Tuhan perintah, istri tunduk. Kurang itu, tidak boleh. Itu zaman dulu. Sekarang zaman modern, tak perlu. Alkitab tidak pernah expire.
Amin. Istri tetap harus harus apa? Kan? Istri harus apa? Mana orang dia dengar suaramu dong? Istri harus apa? Tunduk. Dengar semua itu? Nah, suami harus apa? Apa suaminya? Suami harus mengasihi. Anak harus Anak harus apa? Hormat dan apa? Taat pada orang supaya kamu apa? Supaya bahagia dan umur panjang. Mau umur panjang. Tuhan Yesus memberkati kita.